Oke. Pertama kita akan melakukan screenshot awal pertemuan ya. Videonya harap dinyalakan semua. Oke, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagi yang tidak dinyalakan tidak bisa dijadikan bukti ya kalau misalnya komplain. Oke, di sini ada 7 halaman. Akan saya coba satu persatu. Harap tetap dinyalakan. Oke, slide 1. Slide 2. Sekarang slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide ke-6. Slide 7. Oke. Makasih. Sekarang saya akan share absensi masuk. Ya, Pak. Nanti Baik, bisa Pak. terlihat ya kalau yang tadi di videonya ini atau di screenshot tadi ada yang pakai kaos misalnya atau sedang tiduran terlihat. Oke, pertemuan 4 absensi masuk ya. Oke, saya kirim ke grup chat. Waktunya sampai 7.44 berarti ya. Pak, mau nanya Pak, kalau di pinggirnya nggak ada bapaknya nggak apa-apa? Harus ada sayanya di pertemuan masuk. Iya, Pak, tapi di sampingnya nggak ada bapaknya, Pak. Iya, Saya Pak, juga, saya Pak. juga, Pak. Bapaknya ada di slide setelahnya, Pak. Iya, Pak, saya juga, Pak. Ada di slide utama. Di slide pertama Biasanya, nggak ada. Saya juga, Pak. biasanya minggu kemarin ada sih, Pak. Kalau di Sekarang PPT sih, sekarang nggak ada, Pak. Iya, bapaknya ada di Kalau slide kayak gitu setelahnya, Pak. tergantung. Gimana? Masih di slide sebelumnya. Iya, yang Iya, Pak. bawa keluar. Yang di sayanya itu, yang ada sayanya itu, nggak ada kamera bapaknya, Pak. Iya, Yang Pak. bapaknya itu ada slide Saya juga, setelah. Pak. Kalau kayak gitu Pak. ngaca kalau kayak gitu. Iya Pak, saya juga sama. Jadi bapaknya nggak ke bawah gitu kalau di SS. Oke, nggak apa-apa, coba di SS saja. Di Pak, di peraturan Bapak kemarin juga pertemuan kalau nggak salah nggak apa-apa deh, Pak. Yang penting Ya, ada muka kita. ya dicoba aja dulu. Karena sekarang sistemnya double ya. Udah saya screenshot, sudah saya record video. Jadi kalian coba aja. Nanti kalau ada yang tidak ada, ketahuan nanti. Silakan absen aja dulu.
Jam 9 masih ada kelas lagi berarti ya? Saya ada, Pak. Siapa? Saya ada Pak, kelas C ada Pak. Berarti kita selesai jam 8, jam 9 kurang 10, kemudian absen, jam 9 selesai ya. Baik, Pak. Semuanya sudah screenshot. Yang screenshot videonya dinyalakan ya. Yang buat dijadikan bukti videonya dinyalakan. Hari ini tidak ada pertanyaan mengenai absensi ya. Seperti yang saya katakan di pertemuan minggu lalu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan absensi, tidak bisa absensi, tidak bisa upload, itu harap diselesaikan sendiri, dicoba sendiri, terus dicoba-coba menggunakan Google Form sendiri itu. Juga tidak ada yang bertanya mengenai misalnya saya bukti fotonya tidak ada atau misalnya salah input, itu juga tidak ada pertanyaan lagi ya. Video akan mulai diupload mulai hari Kamis ya. Berarti kalau sampai sekarang itu pertemuan keempat ya. Video yang diupload sambil menunggu jam 8.44 saya close baru kita mulai. Jam 8 sorry. Video akan mulai diupload hari Kamis. Diupload bukan per pertemuan ya, tapi diupload per pokok bahasan. Misalnya pokok bahasannya tentang stres atau stress strain, nah itu di per pokok bahasan. Jadi kalau misalnya satu pokok bahasan videonya misalnya ada 3, nah berarti itu di situ saya kasih chapter ya, misalnya bagian 1, misalnya stress strain bagian 1, stress strain bagian 2, stress strain bagian 3, seperti itu. Video biasanya saya akan bagi yang pertama dari teori atau konsep dasar mengenai pokok bahasan, kemudian dilanjut ke perhitungan. Kalau misalnya dalam satu pokok bahasan berkaitan dengan materi konsep tadi, berarti akan ada langsung latihan soal di sana. Kemudian apabila nanti pokok bahasannya banyak, itu akan dibuat tadi ya per bagian atau per chapter dari videonya. Jadi setiap satu pokok bahasan misalnya ada 4 sub pokok bahasan, berarti setiap subnya itu ada latihan soalnya. Kemudian akan ada share nanti presensi dari yang mulai pertemuan 2 berarti ya, yang belum. Pertemuan 2 itu nanti ada saya share pertemuan 2 absen masuk, absen keluar, terus keputusannya apa ya. Kalau misalnya absen masuk ada, absen keluar ada, berarti keputusannya ada. Atau misalnya absen masuk ada, keluar tidak ada, berarti keputusannya tidak ada. Maksudnya tidak ada keputusan itu, keputusan akan saya input atau tidak ya, ininya apa absensi atau presensinya.
Oke, 2 menit lagi. Karena sudah ini ya, udah sepertinya sudah screenshot semua buat bukti masuk. Ini saya akan coba share. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah, Oke. Pak. Mulai pertemuan ini saya akan menggunakan Pentable. Jadi kita akan latihan secara langsung mengenai perhitungan. Jadi di sini nanti ada pokok bahasan, kemudian ada latihan soal, tidak ada jawabannya. Nanti kita akan coba kerjakan bersama. Begitu juga dengan contoh soal yang lain. Kemudian masuk ke pokok bahasan, sub pokok bahasan berikutnya. Ada konsepnya lagi. Kemudian nanti lagi ke latihan soal. Slide di pertemuan ini cukup simpel. Ada satu sub pokok bahasan, ada dua pokok bahasan. Ya, hanya 2 pokok bahasan, kemudian latihan soal ya. Ini. Oke, sudah 8.44. Akan saya close. Terima kasih yang sudah mengisi. Oke. Tidak ada pertanyaan mengenai presensi ya, berarti. Oke, kita mulai. Di sini pertemuan ini ada 2 sub pokok bahasan. Jadi nanti pas pada saat di YouTube, kemungkinan yang dijelaskan lebih dari ini ya. Misalnya setelah saya... Pak, izin bertanya Pak. Bentar. Misalnya setelah saya mau recording ke video pembelajaran, ternyata ada sub pokok bahasan yang perlu dimasukkan, tapi tidak saya jelaskan. Nah, nanti saya masukkan ke video, saya jelaskan juga. Jadi misalnya di sini ada 2, ternyata ada 1 lagi 3 sub pokok bahasan, nanti akan saya masukkan. Jadi kemungkinan yang saya jelaskan mungkin tidak sama dengan yang di penjelasan di video di YouTube. Oke, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya tadi siapa? Pak, mohon maaf ya Pak ya. Mau bertanya. Ya, siapa? Ali? Nama saya Ali Mahfud. Ini tadi kan menit 43 Pak. Tadi saya ngirim. Terus kenapa ini Pak, habis gitu Pak waktunya Pak. Padahal tepat itu Pak. Sesuai peraturan ya. Tidak ada pertanyaan mengenai presensi. Mengenai pengisian presensi, saya datangnya masuk, itu tidak ada pertanyaan lagi mulai pertemuan ini. Jadi terus di situ dicantumkan ke teman-teman kalian yang datang lebih awal bahwa pada saat presensi dimulai pada awal itu dimulai dengan screenshot oleh saya, screenshot masuk. Jadi itu sebagai bukti komplain bahwa kalian masuk tapi absen nggak masuk. Terus kalau misalnya pengisian presensi selesai jam berapa itu sudah saya masukkan 7.44. Jadi kalau misalnya tadi 7.43 baru ngisi, itu harap introspeksi diri bahwa kalian harus masuk lebih awal, di mana yang awal tadi saya masuk pukul 7.34 dan Zoom-nya sudah dibuka pukul 7:10. Jadi kalau misalnya 7.43 baru mengisi, jangan dibahas lagi ya itu masalah itu. Silakan kalian yang belum pernah mengisi itu masuk lebih awal lagi. Seperti itu ya. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai pengisian. Saya telat, saya masuk 7.44. Itu bukan pertanyaan yang harus saya jawab karena ini sudah pertemuan ke-4 ya. Jadi tidak perlu membahas tentang presensi dan presensi terus. Begitu ya. Kita langsung bahas ke secara substansi. Kalau saya Pak izin bertanya Pak. Izin bertanya, nama saya Bilma Pak. Ya, silakan. Ya, tadi saya screenshot tapi kagak ada bapaknya, nggak apa-apa Pak ya? Nggak ada muka bapaknya. Ya, itu sudah dibahas tadi di awal yang bertanya. Jadi saya buru-buru Pak ya, sebelum ditanyakan harap ditanyakan dulu ke teman. Ini tadi direkam ya Pak ya? Ya, ini direcord ini. Jadi nanti ada bukti ya Pak kalau masuk itu Pak? Tetap harus mengisi sesuai peraturan di awal di pertemuan 1 bahwa wajib mengisi wajib mengisi absensi masuk dan absensi keluar ya. Di record ini hanya untuk tujuan nge-backup yang tadi yang komplain, misalnya saya tidak masuk atau misalnya saya udah absen error gitu.
Ya, oke. Iya Pak, saya juga error gitu Pak. Kita lanjut. Pertemuan keempat ini membahas tentang analysis of strain, di mana saya cek. Nah, analysis of strain ini dibagi di sini ada pembagiannya, yaitu dari ada normal strain, ada rumah strain, ada maksimum strain, ada juga yang ketiga adalah shear strain. Nah, seperti yang kalian ketahui, definisi dari strain itu sendiri itu regangan ya. Regangan. Jadi pada saat di material teknik kan kalian sudah belajar mengenai diagram tegangan regangan ya. Sudah belajar atau belum? Apakah kalian pernah belajar mengenai tegangan regangan? Contoh, ini adalah regangan dan ini adalah tegangan. Jadi tegangan yang dimaksud adalah ini adalah satuannya megapascal. Nah, ini satuannya misalnya milimeter per milimeter. Nah, regangan di sini menggunakan epsilon, tegangan menggunakan sigma. Di mana biasanya di diagram tegangan regangan, contohnya pada baja karbon atau metal, itu biasanya pada saat tegangan diberikan, saya ganti warna. Ya, pada saat tegangan diberikan itu beriring juga dengan pertambahan dari regangannya ini. Kemudian pada saat tegangan diberikan itu mengalami pertambahan panjang ya, mengalami regangan. Kemudian setelah mengalami pertambahan panjang, kemudian di sini terjadi siklus Young modulus. Young modulus kemudian di sini mulai mengalami perpatahan, kemudian dia mengalami perpanjangan lagi. Nah, dari sini dia mengalami putus ya, retak ini. Ini yang dimaksud dengan tegangan regangan. Diagram tegangan regangan di mana pertambahan panjang regangan di sumbu X dan tegangan di sumbu Y. Oke, kita lanjut ke slide nomor 1. Di sini ada definisi mengenai displacement. Ya, ada displacement, ada deformation, ada strain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, strain adalah pertambahan panjang dalam satuan unit ya. Nah, di sini ada displacement dan deformation. Oke, saya cek ke beberapa orang. Oke, Deva Muklis. Ada? Halo Deva. Deva Muklis. Cek Deva Muklis. Oke. Maaf Pak, saya lagi di jalan. Saya lagi nyari wifi Pak. Nyari apa? Nyari wifi Pak. Warung yang biasa saya pakai, wifi-nya ini error Pak. Ya, nggak masalah. Ini kan saya lagi bertanya aja. Nggak apa-apa di jalan juga. Iya Pak. Apa Pak? Bentar, saya catat. Mulai pertemuan minggu lalu sudah ada pencatatan mengenai yang bertanya ya. Yang bertanya, yang menjawab, dan yang tidak menjawab. Oke, Deva, di sini ada displacement dan deformation. Mungkin bisa dijelaskan salah satunya mengenai displacement, ya, yang displacement yang ini, ataupun mengenai deformation. Silakan. Silakan Deva. Bagaimana Pak tadi suaranya patah-patah Pak?
Ya ini di sini yang di bagian atas bisa dibaca itu ada displacement dan deformation. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya atau definisi dari salah satunya. Silakan. Halo Deva. Oke, Deva tidak menjawab ya. Oke, saya pindah ke... Bentar. Ayo Deva, bisa jawab. Waktunya sudah berjalan. Kalau displacement itu seperti kayak berat gitu ya Pak? Silakan dijawab, gak usah nanya lagi. Halo? Ada suara saya Pak? Suaranya ada, silakan langsung jawab aja. Untuk perbedaannya kalau menurut saya ya, displacement itu seperti berat apa bukan ya Pak? Iya, silakan dijawab saja. Terus kalau deformation itu saya kurang paham Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, saya coba tanya ke yang lain. Oke, Guru Erlangga hadir. Silakan, Hadir, Guru. Pak. Ya, Guru Erlangga. Pertanyaannya sama seperti yang Deva tadi. Ada displacement, ada deformation, ada strain. Displacement dan deformation aja. Menurut Anda, definisi salah satunya apa? Atau perbandingan perbedaan keduanya? Kalau displacement kayak bentuk akomodasi yang merupakan cara untuk mengakhiri suatu pertentangan, Pak. Ini definisi apa ini? Dari kita lagi bahas mekanika ya, bukan ada atau material gitu. Kamu ngelek aja. Halo. Junanto di mute. Ada. Silakan dilanjut, Guru. Yang tadi salah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jawab aja, silakan. Displacement tadi itu. Kemudian? Deformasi, transformasi sebuah benda dari kondisi semula ke kondisi terkini, Pak. Oke, terima kasih. Silakan di-mute lagi. Sama-sama, Pak. Oke, jawabannya ternyata masih kurang ya pemahamannya mengenai definisi dari displacement, deformation. Padahal dari materi ini seharusnya sudah dijelaskan di material teknik harusnya atau di mekanika 1 dasar ya. Oke, displacement di sini salah semua ya, kurang jawabannya. Kalau di sini sesuai di gambar yang saya jelaskan di yang muncul di sebelah kiri atas. Dorongan. Silakan di mute. Ya, di gambar yang di atas di sini ada garis 1 yang itu garis AB, di mana garis AB ini kondisi awalnya yang batu atau enggak metal, bukan batu ya, metal ya misalnya, atau material, partikel material yang nyata, yang garisnya nyata ini. Nah, terus pada saat dikasih load atau pembebanan ke arah atas atau ke arah Y, ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, dikasih load atau force ke arah Y, sehingga dia ke arah atas atau misalnya dua-duanya ke arah samping kanan ya, sumbu X. Sehingga dia mengalami perubahan struktur di dalamnya, yaitu menjadi garis AB ini. Ada garis putus-putus AB. Nah, AB ini adalah kondisi baru yang terjadi pada saat setelah dilakukan load atau force pada satu partikel di sini. Sehingga di sini mengalami yang dinamakan VA atau
skalar atau skalar VA yang kemarin kita sudah bahas skalar ya. Kemudian dari mana vektor AB yang garis lurus berubah menjadi vektor AB garis dash ya. Nah, kemudian ada UA itu perpindahan atau skalar sesuai dengan sumbu X. Nah, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, di sini konsep di sini itu menjelaskan tentang apa itu displacement. Di mana di sini panjang AB, saya ganti warna. Nah, di sini ada panjang AB. Panjang AB didefinisikan dengan LI. LI ya. Kemudian ada panjang AB dash atau AB yang baru. Di sini panjangnya adalah LF. Apakah LF sama dengan LI? Jika sama itu kita namakan dengan displacement. Displacement. Tetapi apabila panjang LI tidak sama dengan panjang LF, itu kita namakan dengan deformasi atau deformation. Ya, di sini secara definisi displacement itu adalah satu sistem tadi ya. Satu sistem yang ini itu apabila ada load atau force diberikan pada satu komponen atau struktur elemen itu, maka titik-titik individualnya itu, titik individual pada bodinya itu bergerak ya, tadi ya, dari AB lurus menuju ke AB dash. Terus kemudian di sini ada perpindahan LI sama dengan LF. Jika panjangnya sama, tidak ada yang berubah displacement. Tetapi jika LI tidak sama dengan LF atau LF-nya itu mengalami perpanjangan atau mengalami perpendekan, nah itu dinamakan deformasi. Berarti deformasi bisa didefinisikan sebagai perubahan dimensi atau perubahan panjang atau perubahan skalar ya. Di sini perubahan skalar pada vektor itu jika diberikan tadi load, stress, force ataupun misalnya temperatur pada satu kondisi tertentu. Berbeda dengan tadi perbedaannya displacement dan deformation. Bagaimana dengan strain tadi yang artinya adalah regangan ya. Strain kalau di Indonesia kan adalah regangan. Nah, di mana regangan strain juga dapat didefinisikan dengan deformasi dengan satuan unit. Di mana dengan satuan unitnya itu bisa dinamakan deformasi per unit panjang. Per unit panjang. Jadi kalau misalnya deformasinya contoh ya. Contoh misalnya saya ada plat. Nah, ini dikasihkan load ke kiri dan ke kanan ditarik. Berarti yang awalnya panjangnya sekian itu mengalami perpanjangan sampai ke sekian misalnya. Nah, yang awalnya yang panjang 1 ya, saya bilang ini LI. Terus mengalami perpanjangan sepanjang LF misalnya. LF. Nah, perpanjangan ini yang awalnya panjangnya misalnya 2 cm menjadi 2,1 cm. Nah, ini berarti dia mengalami deformasi adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Dibagi panjang awal. Nah, ini yang dinamakan deformasi. Berarti 20 mili, misalnya anggap mili, per 21 mili. 20 kan panjang akhir 21 dikurangi 20 dibagi dengan panjang awal. Berarti 21 dikurangi 20 adalah 1 mili dibagi dengan 20 mili. Berarti satuannya adalah 0,005 misalnya. Kebanyakan. 0,05. Berarti satuannya adalah 0,05. Satuannya tadi ini milimeter dan ini milimeter. Berarti milimeter per milimeter. Ini adalah strain-nya. Nah. Kemudian di strain,
Ya, kita bahas tentang strain karena yang kedepannya akan digunakan banyak istilah tentang strain. Dia di strain di sini harap sambil dicatat ya. Dia di strain di sini ada beberapa simbol Yunani, di antaranya ada epsilon. Gambarnya seperti E ini ya, epsilon, atau di beberapa buku ada yang menggambar dengan seperti ini, epsilon. Sama saja ya, epsilon. Epsilon di sini menjelaskan tentang normal strain. Normal strain. Jadi regangan normal. Kemudian ada simbol yang kedua yaitu gamma. Nah, gamma seperti ini bisa dinamakan dengan shear strain. Shear strain. Nah, di mana shear strain di sini adalah regangan akibat gaya geser ya. Kemudian ada simbol yang berikutnya, yaitu bisa kita menggunakan delta. Delta small ya, delta small. Kalau yang biasa di matematika biasanya delta seperti ini, delta capital. Nah, delta small di sini bisa dinamakan dengan Bapak ini namanya. Nah, ini. Axial, di sini elongation. Nah, itu bisa dinamakan elongation atau sama seperti strain tadi, tapi perpanjangannya itu berapa banyak. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi? Oke. Harap dicatat ini karena setelah ini itu saya hapus biasanya. Nah, dari gambar ini, secara contoh misalnya ada pengujian tarik, di mana misalnya ini part 1, part 2, part 3, dan part 4. Di mana part 1 itu force, diberikan satu force, dari panjang awalnya 2L, dia mengalami delta, mengalami perpanjangan tadi, elongation-nya. Kalau strain kan tadi akhir dikurangi awal, panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Nah, kalau yang ini adalah pertambahan panjangnya saja, yang ini. Akhir dikurangi awal. Nah, berarti perpanjangannya ada di daerah sini. Begitu juga dengan yang di gambar yang kedua, kalau yang ini panjang awalnya L, terus mengalami delta, elongation. Ini contoh yang ketiga, ada 2L, mengalami perpanjangannya misalnya 2 delta, atau yang lainnya juga seperti ini. Oke, kemudian perpanjangan yang tadi, yang awal, yang saya jelaskan di awal, misalnya panjang awalnya adalah L, yang ini ya, awal, kemudian ini elongation-nya, delta. Harap jangan lupa mengenai simbolnya, delta atau elongation. Jika kita tarik force atau load ya ke arah kiri dan kanan, berarti dia mengalami pertambahan panjang secara aksial di sumbu X. Dan di sumbu Y, dia mengalami pengurangan lebar ya di sini. Lebarnya berkurang. Jadi konsekuensi pada saat ditarik dari kiri kanan saja berarti dia mengalami perpanjangan tapi mengalami penurunan diameter atau penurunan lebar. Nah, di sini ada yang dimana tadi original outline itu yang di garis putus-putus itu awalnya panjangnya sekian, kemudian mengalami panjang. Berarti di sini dia di sini mengurangi perpanjangan karena otomatis di sini ada load yang terjadi secara tidak langsung. Di mana di sini dijelaskan itu adalah epsilon average. Nah, di sini di buku ini menggunakan average, tapi bisa juga menggunakan total ya. Di sini average-nya di sini dibilang adalah strain total secara keseluruhan adalah delta N dikurangi L. Delta N
dikurangi L. Berarti sama saja seperti pertambahan panjang, elongation, yang bertambah panjangnya, yang bertambah dikurangi awal, panjang awal. Atau yang bertambahnya itu bisa kita definisikan dengan panjang akhir tadi dikurangi panjang awal, dibagi panjang awal. Ya, panjang awal. Di mana panjang akhir dikurangi panjang awal sama dengan pertambahan panjang yang di sini. Berarti delta N dikurangi L. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sorry, saya hapus dulu. Oke, di sini ada pertambahan, ada epsilon P, itu bisa kita definisikan dengan limit delta kapital L itu mendekati 0, terus kemudian delta kapital delta N dikurangi delta L. Jadi ini seperti sama saja simbolnya. Jadi ini adalah perubahan panjangnya berapa gitu. Ini sama seperti yang tadi. Itu delta N dikurangi L. Kemudian ini belum masuk ke latihannya. Kemudian di sini ada contoh untuk geser ya. Kalau yang tadi kan kita membicarakan tentang strain pada di beban aksial. Ini strain di beban aksial tapi geser, shear ya. Shear strain tadi yang kita bahas adalah shear. Nah, di mana panjang awalnya itu adalah yang putus-putus. Ya, di sini yang panjang awalnya adalah yang garis putus-putus. Yang di sini. Kemudian diberikan force ke arah kanan. Sama seperti yang sudah dibahas oleh teman kalian bahwa contohnya seperti mendorong meja, mendorong balok, atau mendorong yang lain. Nah, itu secara tidak langsung dia mengalami shear strain, tapi sangat kecil mungkin. Kalau misalnya bendanya berbentuk pejal atau sangat rigid. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pergeseran itu mengalami theta, atau theta ini bisa disebut dengan gamma XY. Di sudut ini adalah gamma XY, atau bisa kita sebut theta juga boleh. Terus perpindahan panjang dari titik, saya ganti warna. Pertambahan panjang dari, nah misalnya ini ada titik A menuju titik B, nggak kelihatan. Titik A menuju ke titik B. Nah, ini dinamakan tadi, dia mengalami delta S-nya, perpanjangan elongation, anggap S ya, star S. Nah, terus tadi sama, ini juga kalau yang tadi theta, nah ini ada theta aksen, dia yang kedua. Di mana sigma average di sini adalah tambahan panjang dikurangi L atau sama dengan tangan dari L. Jadi kalau ini digambar kan seperti ini, yang ini. Berarti kalau yang ini adalah theta, kapital theta, kemudian di sini adalah delta S, kemudian yang panjang, yang di sini kan ditanya sigma average, berarti yang ini ya. Sigma average berarti adalah karena mencari panjang ini, berarti yang diketahui sudut ini berarti langsung tangan theta. Karena ini L, ini delta S, kemudian ini sigma average. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sama seperti yang tadi, penjelasan jika di satu limit tertentu pertambahan panjangnya mendekati 0, maksudnya sangat kecil sekali ya. Tidak, karena bentuknya regangan pada benda, terutama benda rigid, itu sangat seperti tidak terlihat, bahkan ukurannya mikro. Oke, sampai sini
secara konsep jelas semua, konsep satu, sub konsep ya, sub bahasan. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada. Pak izin Pak. Itu backgroundnya pertemuan 2 Pak. Oh, berubah lagi ya. Tadi sudah saya ganti padahal. Saya juga tidak tahu ini kenapa tiba-tiba berubah. Mekanika pertemuan 4 ya. Sudah ya. Oke, ada pertanyaan mengenai materi, silakan. Silakan bagi yang mau screenshot, boleh. Oke, secara konsep selesai. Kita coba ke contoh 1. Kita ada 5 contoh ya, jadi harus agak dikebut. Nah, di sini ada, bisa dijelaskan saya jelaskan di sini ada studi kasus yang awal mengenai strain, yaitu ada sebuah steel bar itu berdiameter 1 inch, terus kemudian panjangnya adalah 8 feet. Kalau saya gambar itu 8 feet, kemudian saya jelaskan dulu selanjutnya diameternya itu diameternya itu setengah inch pada 2 feet. Pada 2 feet di tengah. Nah, jadi kalau digambar seperti ini. Kalau misalnya, maaf, ini nah, di sini saya kasih keterangan di mana di sini adalah 1 inch. 1 inch. Nah, di sininya itu menjadi pertengahannya itu jadi setengah inch. Ini satuannya kita sebagai satuan British ya. Di mana di ujungnya sama, ini juga diameter 1 inch. Kemudian panjang keseluruhan adalah 8 feet. Panjang keseluruhan 8 feet, di mana anggap saja bahwa ini 2 feet ya. Gambarnya kurang presisi. Oke, di bagian tengah itu 2 feet itu diameternya lebih kecil, setengah inch. Kemudian pertanyaannya adalah pada saat axial load-nya itu diterapkan pada ujung, nah pada ujung berarti ini akan diberikan load ditarik kedua ujungnya. Saya kasih warna. Nah, ini dikasihkan load atau dikasihkan force, di sini bicaranya load ya, beban ya. Nah, load di sebelah kiri dan kanan itu di ujung-ujungnya itu ditarik, kemudian di mana diketahui ya bahwa axial strain pada tengah, bagian tengah, axial strain pada bagian tengah itu senilai dengan 960 mikro inch per inch. Dan total elongation pada bar ya, total ya, berarti dari ujung awal sampai ke ujung akhir, total dia mengalami perpanjangan itu sebanyak, ini total elongation, saya bilang delta total adalah 0,04032. Di mana di sini bahwa pada saat diameternya itu setelah dia mengalami tarik, diameter ini yang awalnya setengah, dia berubah menjadi, yang tadinya 0,5 ya, menjadi 0,49986 inch. Sangat kecil ya. Oke, kemudian yang muncul pertanyaannya adalah yang pertama, elongation atau pertambahan panjang yang di tengahnya saja berapa? Terus yang bagian B,
axial strain pada di ujungnya itu berapa? Axial strain. Kalau yang di sini kan axial strain yang 960 adalah axial strain pada tengah ya, bagian tengahnya. Kalau yang ini pada ujungnya saja. Ujung itu maksudnya yang bukan tengah ya, berarti dari ujung-ujungnya sini. Ini ataupun di sini. Terus yang pertanyaan yang ketiga adalah diameter strain pada bagian tengah. Nah, ini kan kita jawab satu persatu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau nanya di sini. Di sini ada micro inch. Kalau kita konversi nilainya, oke, saya coba. Banu Radityo. Halo, Banu Radityo. Ya, Banu Radityo sudah terdengar. Oke, Banu Radityo, pertanyaannya mudah. Ini di sini ada micro inch, mikro ya. Kalau mikro itu seberapa? Kalau kita konversi menjadi inch misalnya. Halo Banu, silakan. Banu pernah mendengar kan ada kalau kita di teknik produksi atau di proses produksi kita mendengar dengan istilah mikrometer, ya kan? Iya Pak. Nah kalau di ini aja mikrometer, berarti kalau simbolnya kan seperti ini. Nah mikrometer di sini satuannya itu berapa meter atau sama dengan berapa meter? Silakan Banu. Wah ini Banu lagi browsing dulu Pak ya? Lama nih. Lama. Silakan dijawab. Saya tulis yang bertanya Banu, yang saya bertanya Banu. Ayo. Silakan Banu. 1 kali 10 pangkat 6 meter Pak. Oke. Sudah? Apakah mau diganti jawabannya? Sudah? Udah Pak. Oke, terima kasih. Silakan di-mute kembali. Oke, betul yang dijelaskan oleh Banu bahwa mikrometer adalah 1/1000 ya. 1/1000, 1 juta. Atau bisa dibilang tadi adalah 1 kali 10 pangkat min 6 meter kalau mikrometer. Berarti 1/1000. Jadi kalau misalnya kita komakan 0,00001 meter atau ekivalen dengan 0,001 milimeter, 1/1000 dari milimeter. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Yang di sini adalah micro inch. Berarti satuannya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. 1 pangkat 10 min 6 inch. Berarti dia 1/1000 dari inch ya. Oke. Saya rasa sudah clear. Kita lanjutkan pengerjaan. Maaf. Oke. Akan kita coba jawab yang di poin 1. Oh iya, tadi satuan sudah ya. Satuannya bisa kalau milimeter berarti milimeter per milimeter satuan strain, atau kalau satuannya inch berarti satuannya inch per inch, sama seperti yang di sini. Atau satuan pertambahan panjang dibagi per satuan panjangnya. Panjangnya misalnya unit, atau bisa menggunakan feet, itu boleh. Oke, untuk yang menjawab yang nomor A, kita di sini elongation pada titik tengah. Wah, ini harusnya jangan saya hapus ya. Oke. Nah, ini. Nah, elongation pada yang tengah, yang dimensinya 2. Itu berapa? Nah, ini sesuai dengan rumus yang tadi adalah delta C itu elongation di center ya,
C itu center ya, anggap center. Berarti di sini epsilon total dikalikan dengan panjang L atau panjang L yang senternya. Jadi kalau misalnya epsilon totalnya itu tadi bukan epsilon total, tapi namanya axial strain ya. Axial strain-nya ini adalah 360 mikro inch per inch. Ini pada saat pengerjaan satuannya tetap ditulis ya. Terus kemudian dikalikan satuannya. Nah, di sini karena ini adalah 2 feet. Ya, di sini terlihat ini panjangnya adalah 2 feet. Berarti karena kita menggunakan satuannya inch, berarti kita harus konversi. Konversi dari feet ke inch. Berarti kalau ini 2 dikali dengan feet ke inch, itu konversinya berapa? Saya coba saya acak lagi ya. Devi Dian. Halo Devi Dian. Iya Pak. Silakan Devi Dian. Saya mau tadi bertanya tentang konversi. Kira-kira berapa sih kalau misalnya dari feet ke inch? Halo. Iya Pak. 12 Pak. Kok jawabnya Daizani nih? Jadi rumahnya dekat sama Devi. Oke. Lama ya. Ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Daizani itu fit ke inch itu adalah 12. Berarti kita kali dengan 12. Berarti 960 dikali tadi 1 kali 10 pangkat min 6 dulu. Karena ini mikro ya. Ini untuk satuannya jadi inch. Dikali dengan 2 kali 12. Berarti 24. 2 itu satuannya feet. Ini untuk konversi. Berarti ini inch. Kemudian kita kalikan 360 berarti bisa kita lihat bahwa satuannya adalah 960 dikalikan dengan 24 inch. Konversi, ini harusnya konversi tidak ya? Tidak ada satuan harusnya. Kemudian hasilnya nanti dikali 10 pangkat min 6. Itu kurang lebih, kalian bisa coba sendiri, itu nilainya adalah 0,02304 inch. Atau kalau misalnya ada pembulatan 3 angka di belakang koma, atau ketentuannya harus 2 angka di belakang koma, tinggal nanti kalian ekivalenkan dengan nilainya tersebut. Ini yang untuk A. Untuk yang A selesai, kemudian yang kita lanjut ke masih mudah ya. Bagian B adalah axial strain pada di ujungnya. Di ujung barnya itu ya, ada steel bar. Di mana di sini di ujung barnya itu adalah ujung kita pakai E aja ya, N ya misalnya. Ini adalah delta E, N. Kalau yang tadi C adalah center, itu sama dengan atau ekivalen dengan delta total dikurangi delta yang C. Jadi axial strain, sebelum menuju ke axial strain kita carikan dulu elongation-nya. Jadi elongation, kalau total kan elongation total itu kan biasanya kalau secara logika kita adalah center ditambah dengan ujung ya. Berarti ujung. Jadi sama saja, jadi perpanjangan panjang di bagian tengah ditambah dengan yang di ujung atau yang tidak mengalami tadi yang tidak berbeda diameternya. Jadi kalau kita kerjakan itu adalah elongation total dikurangi elongation di C. Elongation total mana? Bentar sih.
elongation total yang di ini nih. Yang 0,04. Nah, ini ya. Kita pindahkan. Oke. Berarti 0,04032 dikurangi yang ini, yang C. C-nya kan ini ya. Berarti 0,02304. Berarti kurang lebih untuk yang di ujung itu mengalami perpanjangan 0,01728 inch. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa pada saat ini ditarik, di ujung-ujungnya ditarik, yang diameter setengah, yang di sini yang setengah, itu dia mengalami perpanjangan sebanyak yang 0,02304. Kalau yang di ujungnya total ya, ujung N1 ini ada N2, jadi keduanya kalau di total adalah 0,01728. Ini mengalami perpanjangan. Terus setelah diketahui elongation-nya, saya hapus, bentar. Oke. Setelah dicari, kita baru kita cari adalah axial strain. Maka axial strain yang terjadi pada ujungnya itu adalah epsilon E, ujungnya, axial strain di E, itu sama dengan delta E, ini rumus yang tadi dirumus dijelaskan di konsep, mudah-mudahan sudah ditulis, itu delta E dikurangi dengan L. Jadi di mana delta E itu yang ini, 0,01728 dibagi dengan adalah L. L yang diameternya 1. Berarti kalau yang 2 feet ini setengah, berarti saya ganti warna dulu. Oke. Kalau yang misalnya di ini adalah setengah, berarti sisanya adalah 8 diambil 2. Berarti 6 ya. 6 feet. Berarti 6. 6 feet. Berarti kalau 6 feet berarti 6 dikali dengan 12 tadi. Biar satuannya inch semua. Maka nilainya adalah 240 kali 10 pangkat min 6 atau 0,0000 kebanyakan. 0,00240 inch atau yang ini 240 kali 10 pangkat min 6 mikro inch per inch. Mikro inch per inch berarti satuannya dia mengalami axial strain-nya sangat kecil ya. Dari A dan B kita sudah ketahui bahwa yang satu 240, yang di sini adalah 900. Nah ini 960. Berarti yang di bagian tengah itu mengalami 960 axial strain-nya mikro ya. Kalau yang di sini di ujungnya itu total kiri kanan itu 240 mikro. Berarti mengalami strain yang paling banyak axial strain-nya itu di bagian tengah. Oke, dilanjut ke bagian pertanyaan nomor C. Ini sudah ya yang A mudah-mudahan sudah dicatat. Saya hapus. Oke. Oke, yang C yang ditanyakan adalah diameter strain. Ini belum jelas. Yang C adalah strain pada diameter yang pada bagian tengah. Diameter strainnya itu berapa? Maka kita ketahui bahwa axial strain pada di axial berarti epsilon total, di mana epsilon totalnya itu kita ketahui bahwa di sini sama dengan maka delta total
dibagi dengan yang L. Delta total dibagi dengan L, maka kita ketahui bahwa delta totalnya adalah 0,04032 dibagi dengan panjang bukan panjang apa? Kan yang ditanyakan diameter ya, diameter strain. Berarti di bagian tengah. Di bagian tengah kita ketahui bahwa ada 1/2 atau 0,5 inch. Berarti L-nya L atau apa sih? Jari-jari ya. Diameter di bagian tengah itu adalah 0,5 inch. Maka kita ketahui 0,04032 dibagi dengan 0,5 itu kurang lebih nilainya ekivalen dengan minus ini salah nih. 0,0 yang sentral tuh yang ini nih, yang 0, ini. Mohon maaf. Saya hapus. Yang ini salah. Panjang total itu elongation total yaitu harusnya 0, yang ini. Salah baca. Kalau yang ini total elongation, kalau yang ini diameter ya, diameter string dia mengulangi diameter yang awalnya 0,5 jadi 0,49986 dikurangi panjang awal. Diameter awal. Ini harusnya ke sini. 0,04986 dikurangi 0,5 dibagi dengan 0,5, maka hasil yang ini adalah, ini kan minus ya, hasilnya adalah berarti dia minus 0,00014 ya, dibagi 0,5. Kenapa hasilnya nanti jadi minus? Jadi minus 280 kali 10 pangkat min 6. Atau sama dengan minus 280 adalah mikro inch per inch. Mikro inch per minus. Kenapa nilainya minus, Pak? Karena di sini pada saat penjelasan di awal tadi, pada saat ada benda ini ditarik, maka yang bagian sininya itu dia ujungnya mengalami perpanjangan, tapi kalau secara sumbu Y dia mengalami shrink atau mengalami penyusutan, diameternya berkurang. Yang awalnya 0,5 menjadi 0,49986. Maka di sini maka diameter strain pada sentral itu mengalami penurunan yaitu minus 280 mikroinch per inch. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita mulai ke soal yang contoh 2. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Rahim. Itu yang di data B berarti elongation totalnya juga diganti dong, Pak. Yang 0,04032 itu. Enggak, beda. Kalau yang ini elongation total, itu elongation panjang. Kalau yang ini diameter. Soalnya simbolnya sama gitu, Pak. Gimana? Simbolnya sama-sama tulisan elongation total gitu. Oh iya, oke. Karena simbolnya beda, mungkin kita bakal kita berikan simbol aja mungkin. Elongation total dalam kurung, misalnya ini diameter, ini panjang ya, L misalnya, length. Kalau yang ini kita panjang, kita berikan diameter. Ini seperti itu ya. Karena ya, karena pengisiannya beda, yang ini yang B itu ditanyakan length panjang, kalau yang ini diameter. Oke, terima kasih Pak. Yang lain mungkin ada lagi. Oke, sambil mengecek suara saya di situ terdengar jelas atau kecil atau gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Silakan yang bertanya tadi siapa? Tadi ada yang bertanya? Sudah tidak ada ya? Oke, karena tidak ada, kita lanjut.
ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini simple. Di mana di sini ada permasalahan. Di sini jawabannya simple. Jadi tidak penjelasannya sangat sedikit ya. Di sini secara ini adalah pada gambar, saya geser. Pada gambar pada problem yang kedua, ya di sini ada shear force V itu ditujukan pada gambar A. Yang ini pada gambar A ini ada sebuah mekanisme atau partikel material memiliki tingginya itu adalah 10 mm. Kemudian dia diberikan force ke arah kanan, ke arah kanan sehingga dia mengalami shear force yang V ini. Kemudian di mana pada saat pengerjaan shear force-nya itu menghasilkan shearing strain atau shear strain atau gamma average total rata-rata itu adalah sekitar 1000 pi radian di dalam blok material ini yang totalnya ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah menentukan pergerakan secara arah vertikal terhadap sumbu X ya, horizontal movement di titik A. Lihat ini titik A yang di sini ditanyakan. Seperti yang di penjelasan yang di gambar yang kedua yang B itu di konsep juga sudah dijelaskan. Dia bergeser karena dia bergerak, bawahnya ditahan, mengalami reaksi, atasnya mengalami aksi, kemudian yang atas itu mengalami aksi, dia mengalami shear strain atau regangan geser sejauh seberapa banyak. Nah, ini penjelasannya cukup simpel, di mana di mana jika di konsep tadi adalah delta A itu sama dengan sigma average dikalikan dengan L, di mana sigma average-nya adalah tadi 1000 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 karena satuannya adalah pi radian bentuknya V ya. Jadi anggap ininya radian, kita hilangkan V-nya jadi 10 pangkat 6, 10 pangkat min 6. Oke, lanjut. Dikalikan 10 itu L-nya ya. Tingginya tadi 10 mm. Maka hasilnya adalah 10 mikrometer. Nah, perhitungannya mudah, tetapi kita belajar dari analisisnya bahwa di mana yang A awal berpindah ke A aksen. Nah, ini dia mengalami pergeseran itu sejauh delta S. Delta S. Nah, delta S ini yang akan cari misalnya perpindahannya berapa. Makanya di sini adalah 10 mikrometer ya. Di sini anggap misalnya delta S-nya itu adalah delta A. Karena delta S itu kan di konsepnya ya. Sedangkan di sini kita pakai delta A. Atau misalnya pakai delta S juga sama saja boleh. Dan ini terus, ini mudah ini contoh yang ini hanya penjelasan dari konsep yang nomor 2. Oke, saya rasa ini tidak ada yang bertanya karena mudah ya. Ya, di contoh nomor 3, ini ada 5 contoh. Ini agak panjang penjelasannya. Oke, karena waktunya pendek, ini saya jelaskan terakhir ya. Saya jelaskan yang konsepnya dulu. Konsep yang berikutnya nanti di video kita akan jelaskan juga. Nah, di sini ada penjelasan dalam ada sumbu X, sumbu Y sini, dan sumbu di Z. Di sini ada secara 3 dimensi, di mana pergerakan dari sumbu X kita bilang dengan atau panjangnya adalah dx, kemudian yang sumbu Y itu bilang dy, dan searah sumbu Z adalah dz. Di mana apabila diberikan force,
eh, atau diberikan aksi misalnya ke atas atau misalnya ke kanan atau misalnya ke samping. Nah, ini dia mengalami perpindahan di mana kalau misalnya perpindahannya di sumbu XY ya, XY ya, ini X, ini Y misalnya. Maka perpindahannya itu dia mengalami DY, aksen perpindahannya. Awalnya kan ini DY, dia mengalami DY. Dan karena dia mengalami perpindahan sejauh DY, maka sudutnya ini kita namakan dengan sudut theta aksen XY. Theta aksen XY berarti yang awalnya sudut awal dikurangi pengurangan yang jadi theta aksen XY. Ini kalau misalnya XY. Begitu juga dengan sumbu yang lain, misalnya sumbu ZX di bagian atas adalah sumbu Z dengan sumbu X. Kemudian yang di ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini penjelasannya di mana kalau misalnya epsilon X sama dengan DX aksen dikurangi DX ini, epsilon X ini maksudnya adalah elongation-nya tadi ya. Elongation dari elongation di sumbu X yang tadi. Kalau misalnya di sini di sumbu Y, oke, kita jelaskan yang ini aja dulu. Elongation di sumbu Y pada saat dia bergeser itu berapa? Berarti tinggal dikurangi DY dikurangi DY aksen tadi dikurangi dengan DY dibagi dengan DY. Jadi ini bisa diartikan dengan sebagai panjang tadi ya, panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Nah, ini sama seperti contoh yang di mana? Di contoh yang sebelumnya yang saya jelaskan yang di contoh 1 berarti ya. Nah, yang ini nih. Yang di ini adalah panjang dari awal, panjang akhir ya, dari panjang di akhir setelah mengalami perpendekan atau perpanjangan dikurangi panjang awal sebelum adanya force dibagi dengan panjang awal. Oke, saya belum ini. Ini itu kalau misalnya Y, itu juga berlaku. Ini sama saja ya, ekivalen kalau misalnya pada sumbu X, elongation sumbu X atau elongation di sumbu Z. Nah, di sini penjelasannya simpel. Kalau misalnya gamma YZ atau gamma XY atau gamma ZX, itu penjelasannya adalah sudutnya ya. Seperti kita ketahui bahwa di sini contohnya yang Y, misalnya adalah Pi dibagi 2 dikurangi theta aksen XY. Kita pakai XY aja deh. Pakai XY ya yang ini, sorry. Pakai yang XY. Theta aksen XY. Nah, pada saat di total, kalau misalnya seperti yang kalian tahu bahwa ada yang namanya radian, ada yang namanya pi. Nah, di mana setelah kita ketahui bahwa pi itu adalah 2 kali 2 pi itu sama dengan 360 derajat. Jadi satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Saya ganti warna dulu. Oke. 360 derajat berarti pi itu sama dengan 180 derajat. Ya, satu pi-nya. Berarti di sini kalau misalnya kita pakai rumus yang ini, yang tadi yang XY adalah pi dibagi 2, berarti 180 dibagi 2 itu adalah 90 derajat. Anggap misalnya di sini adalah di sumbu XY, ya, sumbu XY mana sumbu XY yang sini, sumbu XY yang awalnya ini, nah berarti ini 90 derajat dikurangi theta aksen XY, dikurangi ini. Berarti sisanya adalah yang di kecil ini. Yang kecil ini adalah gamma XY-nya.
Itu. Atau dari persamaan yang ini kita ubah ke bentuk yang lain, itu sama saja. Ini diubah ke sini, ini diubah ke sini. Ini sama saja ya, ekuivalen. Ini tinggal diubah saja. Yang ini kan epsilon x sama dengan dx aksen dikurangi dx dibagi dengan dx. Nah, ini kalau kita kali silang, kan berarti sama saja seperti dx aksen dikurangi dx dibagi dengan dx sama dengan dibagi dengan 1 kan, atau sama kita ini adalah delta dx dikurangi dx dibagi dx dikali dengan epsilon x. Nah, kalau kita kali berarti sama dengan ds aksen dikurangi dx dibagi dengan dx dikali dikali epsilon x. Ini kalau kita pindah ruang, yang kita pindahkan lagi itu misalnya kita mau memindahkan yang karena yang di sini adalah dx yang kita pindahkan, berarti dx sama dengan berarti 1 gimana ini? 1 dikali, oh iya ini. dx kali silang, ini dipindahkan berarti dx epsilon x, dx aksen dikurangi dx. Terus kemudian dx-nya dikeluarkan, berarti yang ini itu kan berarti 1. Mana nih, ada yang salah nih. Harusnya ini dx, ininya menjadi dx ditambah dx ex. Oh ini. Saya salah ngurangi, sorry. Saya hapus dulu bentar. Salah pindah ruas. Nah, ini berarti kalau saya pindah berarti dx aksen dikurangi dx sama dengan dx dikali epsilon x. Maka dx aksen sama dengan ini pindah ke sini berarti dx ditambah dx dikali dengan epsilon x. Nah, maka di sini 1 ditambah dx ini epsilon x. Nah, ini sama saja ya. Tinggal kebalik kan. 1 ditambah epsilon x ini dx. Oke. Ini penjelasan ini saya rasa sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke konsepnya. Ini waktunya sudah mepet. Harusnya kita 3 SKS itu harusnya 3 jam, 2 jam 40, 2 jam setengah ya. Nah, ini juga sama yang penyederhanaannya. Ini tinggal dipindah ruas saja. Yang tetanya keluar dan sigma gamanya pindah, dan terus yang ininya itu pindah ke sini. Oke, sudah cukup konsep. Saya hapus. Kemudian, nah, yang dinamakan tadi normal strain, di sini misalnya ada panjang A, B, C, dan ini bisa sisi O. Kemudian, di mana yang panjang AO itu kita definisikan dengan misalnya tadi sama panjangnya panjang DY karena di sepanjang Y, atau bisa didefinisikan dengan kalau misalnya ini ada panjang diagonal berarti DN sin alfa. Pagi panjang DY-nya ini adalah sin alfa karena sin theta, maaf.
sin theta karena ini adalah sin theta. Ini sin theta, maka panjang ini sesuai dengan di Pythagoras ya. Kalau ini dn, ini dy, ini adalah theta. Nah, maka dy-nya itu adalah dn sin theta. Terus kemudian ini juga sama yang dx, berarti dn cos theta. Nah, sama seperti yang tadi, apabila diberikan force ke arah sumbu x atau misalnya ke arah sumbu y, maka mengalami perpindahan yang awalnya itu misalnya sumbu A-nya ada di sini, dia bergerak ke A aksen. Terus yang B-nya, awalnya B-nya di sini, dia bergerak ke sini ke B aksen. Begitu juga dengan yang C-nya di sini, dia bergerak ke sini, ke C aksen. Sehingga definisinya menjadi berbeda. Sama yang seperti yang dijelaskan yang di sini. Sehingga dx tuh yang ini ya, yang bawah, yang awalnya dx, sehingga dia berubah menjadi dx aksen, atau dx aksennya kita definisikan dengan 1 ditambah epsilon x, yang ini. 1 ditambah epsilon x, kemudian yang dy-nya juga menjadi dy aksen, kita masukkan ke sini. Nah, itu juga dengan n. N itu kita definisikan jika diagonal ya. Oke, sampai sini dilanjut, di mana rumus dari normal strain adalah epsilon x dikalikan cos kuadrat theta, terus kemudian epsilon y sinus kuadrat theta ditambah dengan gamma xy sinus theta cos theta, atau jika dia di sini definisikan dengan double angle-nya adalah menjadi seperti ini persamaannya. Oke, waktunya sudah hampir habis. Oke, saya kebut ke sini. Kita ke konsep ya. Nanti latihan soal saya jelaskan di video. Nah, ini latihan konsep. Di sini ada epsilon P1 ke arah kanan dan ke arah kiri. Dia sehingga dia mengalami perpanjangan. Yang awal panjangnya adalah yang putus-putus ya. Berarti dia mengalami perpanjangan itu yang sisanya di sini. Terus kemudian dia sejauh sejauh sumbu Y dia juga mengalami epsilon P2 akibat dari pembebanan di P2. Dia mengalami perpendekan di sejauh yang saya tandai arsir merah. Nah, bagaimana dengan yang arah misalnya keduanya ditarik, yang gambar kedua, yang kiri kanan ditarik, diberikan force, yang ini juga force-nya ke arah atas berlawanan, berarti dia juga kemungkinan dia mengalami perpanjangan keduanya. Mengalami perpanjangan di sini yang horizontal, kemudian di vertikalnya juga dia mengalami perpanjangan. Tetapi dia kebalikannya, maka dia mengalami perpendekan karena mengalami compression, juga yang di sini dia mengalami perpanjangan. Oke. Nah, di sini definisikan tadi sesuai dengan di konsep sebelumnya tadi theta gamma-nya itu adalah theta pi bagi 2 dikurangi gamma maksimum atau gamma satu plane tertentu xy, yz ataupun zx. Nah, ini rumus yang digunakan, maka tangen 2 theta p itu sama dengan gamma xy dibagi dengan epsilon x dikurangi epsilon y jika yang diketahui xy-nya. Nah, ini yang rumus yang penting menurut saya. Yang ini yang penting, bahwa epsilon P1, epsilon P2 ini sama seperti kalian mencari satuan ya A, B dalam rumus ABC untuk mencari persamaan misalnya. Nah, di sini epsilon X ditambah epsilon Y epsilon
X ditambah epsilon Y dikurangi dibagi 2. Nah, ini ada plus minus. Dan selanjutnya. Nanti plus minusnya itu adalah A-nya itu yang nilai ini. Misalnya nilai ini, nilai X ditambah nilai yang hasil ini yang Y. Yang nilainya B itu berarti nilai X dikurangi dengan nilai Y. Ini nilai untuk mencari epsilon 1 dan epsilon P1 dan epsilon P2. Kemudian gamma P, ini juga simpel ya, rumusnya hanya square root dari epsilon X dikurangi epsilon Y dibagi 2 kuadrat dikurangi ini ada shear strain XY 2 kuadrat. Oke. Ini boleh dicatat atau nanti lihat di video boleh. Nah, ini ada contoh 35 dan 36. Sepertinya waktunya karena ada yang perkuliahan. Oke, sampai sini. Saya tutup dulu. Stop share. Kita akan lakukan absensi dulu. Presensi pulang ya. Presensi pulang. Nah, ini. Pulang pertemuan 4. Silakan tadi bagi yang sudah screenshot tadi. Pak, saya belum screenshot, Pak. Saya kirim ke grup chat. Kan tadi saya sudah bilang, kalau sambil mengajar, screenshotnya dilakukan. Sudah ya, di chat. Oke. Pertemuan ke depan, pada saat absen, tidak ada muncul ini lagi ya, tidak dimunculkan lagi presentasi. Harap di screenshot berdasarkan pada saat menjelaskan. Oke, dibuka sesuai mana ini? Sesuai dengan mana chat? Di sini sampai 9:10 ya. Silakan kalau yang kelasnya sudah selesai, kalau yang sudah screenshot silakan upload dan saya akan melaksanakan screenshot foto lagi ya untuk pertemuan akhir. Harap videonya dinyalakan. Sambil videonya dinyalakan silakan. Bentar. Sudah? Sudah dinyalakan? Silakan nanti saya halaman sini ada 8 ya. Halaman 1, halaman 2, oke, salah halaman 2-nya salah. Halaman 2, halaman 3, halaman 4, oke, halaman 5, halaman 6. Oh, ini masih banyak yang pakai kaos nih. Farhan Adi kaos nih. Padahal saya sudah bilang yang pakai kaos ya. Halaman 6. Halaman 7. Tetap di mute ya. Biar tidak pindah-pindah. Halaman 8. Masih banyak video yang tidak dinyalakan. Oke. Screenshot sudah selesai. Silakan bagi yang mau pindah kelas silakan di leave group. Terus bagi yang mau bertanya terkait dengan
materi tadi silakan. Tidak boleh bertanya lagi mengenai absensi dan sampai jam 9:10 ya. Apabila 9:10 tetap saya close. Izin lift, Saya mau Pak. nanya, Pak. Boleh salah satu-satu, tadi saya belum lihat. Siapa ini? Halo? Tadi siapa? Saya mau nanya, Pak. Iya, Salsabila, silakan. Tadi contoh soal 2, Pak. Gimana? Tadi yang di contoh soal 2 ada apa? Ada perhitungan yang saya bingung. Oke, sebentar. Pak, mohon maaf Pak, ini yang udah absensi keluar boleh lip Pak. Silakan, tadi kan sudah saya informasikan. Apabila yang sudah Baik, Pak. absen, udah saya screenshot, silakan boleh langsung live. Baik Pak, terima kasih. Ya. Izin live ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana Salsabila? Yang bagian mana? Itu Pak, tadi kan di situ kan 1000 mikroradian, tapi Bapak bilang itu pi. Jadi yang benar mikro atau pi? Bukan. Ini berbeda ya antara mikro dengan pi beda. Kalau yang Tambahnya beda. Beda. Kalau misalnya di sini kan pertanyaan yang di sini itu adalah mikro. Mikro itu kan kalau misalnya tadi kan mikrometer itu kan sejuta ya. Atau misalnya 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini hanya memindahkan dari mikroradian menjadi radian. Berarti mikroradian itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 radian. Itu maksudnya Salsabila. Tetapi kalau yang di sini itu tidak ada penjelasan mengenai V kalau yang di pertanyaan yang nomor 2 ini. Iya, soalnya sebelumnya Bapak bilang pi. Ya, kalau yang V yang sebelumnya yang mana ya? Sebelumnya itu soal yang berikutnya ya. Ini kan kita bahas yang konsep 1 normal strain. Displacement, deformation, strain. Nah, yang berikutnya ini yang normal strain. Ini yang pi. Berarti ini contoh nomor 2 kan sebelumnya ya. Nah, kalau yang tadi, yang ini adalah sebelum menjelaskan ke konsep yang berikutnya. Jadi ini masih belum membahas tentang pi. Nah, ini masih menjelaskan tentang mikro. Ini menjelaskan tentang tadi satuannya mikro sama takut salah. Nah, nanti setelah itu baru membahas tentang normal strain. Ini baru kita ada istilah tadi penggunaan istilah pi bagi 2. Terus kemudian dilanjut setelah normal strain kita membahas tentang principal strain dan maksimum shear strain. Nah. Pak, Assalamualaikum. Nah, di mana principal strain di sini itu regangan utama ya, prinsipal utama atau maksimum shear strain. Jadi maksimum regangan geser yang terjadi. Ini baru di sini baru membahas tentang Salsabila. Gimana Salsabila? Ada yang ditanyakan? Terus perhitungan yang itu Pak, yang 1000 dikali 10 pangkat minus 6. Assalamualaikum Pak. Ya, 1000-nya itu dari sini. Yang bertanya nanti ya, ini kan apakah Anda tidak mendengar? Ini sedang ada pembahasan. Jangan biasakan untuk memotong pembicaraan. Maaf sebelumnya Pak, ini saya mengenai absen ya, Pak. Silakan nanti. Nggak bisa 1000-nya itu kan dari sini. Ini kan kita lagi ngebahas tentang shearing strain. Shearing strain itu satuannya adalah 1000 pi radian. Berarti kalau misalnya mau diubah ke radian, berarti 1000 pi-nya itu kan 10 ya, 10 pangkat min 6 radian. Siapa tadi? Salsabila. 1000-nya itu satuan, ini masih 1000. Jadi kalau misalnya ini sama saja kayak panjangnya itu adalah 100 meter. 100 mikrometer. Berarti 100 mikrometer berapa? Jadi 100 dikali 10 pangkat min 6 meter. Nah, hanya menghilangkan mikronya saja, Salsabila.
Halo, Salsabila. Iya, Pak. Paham ya? Hmm. Oke. Oke, itu yang dimaksud ini belum membahas tentang tadi V, hanya membahas tentang pengubahan dari mikroradian jadi radian, sama seperti mikrometer jadi ke meter, itu di situ saja. Silakan. Tadi yang mau bertanya silakan, siapa? Saya Pak Yofi, Pak. Silakan. Yofi, kalau mau bertanya sama seperti itu, videonya dinyalakan. Oh iya, Pak. Kemudian jangan memotong pada saat pembicaraan ya. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Ini saya lagi di proyek. Tadi tuh kurang ada sinyal juga. Saya tuh, Pak, mau absen juga tidak bisa. Google Form-nya juga tidak bisa kebuka, Pak. Kalau misalkan materi sudah saya screenshot tadi, saya mengikuti pelajaran Bapak sampai selesai. Ya, Yofi, pertanyaan mengenai absensi seperti yang saya bicarakan tidak perlu ditanyakan kembali. Kalau misalnya sinyalnya tidak stabil, apakah misalnya koneksinya nggak bagus, itu silahkan dipikirkan sendiri. Jangan nanya ke saya, karena saya tidak bisa mengatur koneksi Anda terus jadi bagus, tidak bisa. Terus kalau misalnya kelas itu kan sudah diperhitungkan bahwa saya ada mata kuliah hari ini. Jadi kalau misalnya pakai provider yang tidak bagus, harap kalian punya cadangan provider yang bagus. Kalau misalnya biasanya pakai Tri nih, di sini kurang bagus, Telkomsel bagus, ya setidaknya kalian punya backup itu hanya untuk absensi saja. Karena kemudahan di kelas saya itu kan tidak menggunakan Zoom fakultas ya. Tidak menggunakan Zoom fakultas, jadi bisa keluar masuk dengan bebas, itu bisa. Jadi mau misalnya saya mau ganti ke Telkomsel, absen dulu, nanti masuk lagi Zoom, itu kan bisa seperti itu. Atau misalnya saya tidak bisa nge-upload terus, itu sudah dibahas pertemuan sebelumnya bahwa silakan simulasi sendiri, buat Google Form sendiri, upload sendiri absensi, apakah masuk atau tidak. Oke, siap, Pak. Ini saya lagi ngisi Google Form-nya, Pak. Ya, itu silakan diurus oleh sendiri. Jadi entah Anda ada di proyek, entah Anda ada di mana, itu kan harap dipikirkan sendiri. Jadi Pak. Terima tidak kasih, perlu Pak. ditanyakan berulang-ulang mengenai absensi, sinyal saya jelek, saya tidak bisa upload. Itu udah lewat berapa pertemuan nih, ini udah pertemuan keempat. Saya harap pertemuan berikutnya tidak ada yang bertanya mengenai absensi, sinyal saya jelek, karena saya tidak mengurus tentang sinyal Anda yang jelek ya. Itu silakan dipikirkan sendiri. Pak. Ya. Saya sedang upload, Pak. Oke. Pak, sudah kekirim. Oke. Terima kasih, Pak, sebelumnya, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, ya, sama-sama. Ketika saya dalam bertanya kurang sopan. Ya. Lain kali harus jangan dipotong dan jangan video itu dinyalakan ya, sesuai dengan aturan. Ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Dalam ini presensi sudah saya tutup, tidak bisa lagi, dan harap yang masih menggunakan kaos di sini videonya tetap saya rekam ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menggunakan kaos atau misalnya selama ini tidak dinyalakan pada saat bertanya dan lain-lain, itu akan ketahuan. Terus kemudian yang sambil tiduran juga, tadi banyak sambil tiduran. Itu hati-hati ya, itu nanti nilai sikapnya muncul kurang bagus ya. Jadi kelas online ini sama seperti kelas tatap muka biasa. Kalian duduk, kalian mengerjakan, kalian menulis, terus kalian memperhatikan. Cuman yang membedakan adalah lokasinya di rumah masing-masing. Seperti itu saja. Jadi kondisinya sama, kondisi seperti kalian kuliah, menggunakan pakaiannya gimana, kemudian menggunakan etikanya bagaimana, dan tidak boleh tiduran, gitu maksudnya, tidak boleh makan. Kalau misalnya minumnya maksudnya minum air putih itu boleh lah ya, tapi misalnya jangan sambil minum yang aneh, misalnya minum kopi atau misalnya minum-minum yang lain. Ya kalau minum-minum biasa air putih mangga, tapi tidak boleh makan. Saya rasa itu. Oke, saya stop recording.